Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin memperlihatkan salah satu kayu yang cocok untuk kita jadikan papan sirip, ya, seperti ini modelnya. Saran saya, usahakan papan sirip yang kita gunakan adalah tergolong kayu keras, ya. Jangan kita gunakan kayu lembek. Kenapa? Karena kita berbicara masalah ketahanan. RBW itu semakin lama akan semakin berisi, ya. RBW itu adalah jangka panjang. Kalau misalnya kita memilih kayu yang lembek dan ketahanannya tidak kuat, maka kita akan mengadakan proses pergantian. Nah, di sini saya perlihatkan salah satu kayu gunung yang cocok untuk kita jadikan papan sirip adalah kalau orang Luwu itu namanya kayu damak-damak, ya, seperti ini. Ini adalah kayu gunung yang tergolong kayu keras. Kayu ini sejenis dengan kayu nato, ya, seperti ini. Kita lihat, ini adalah persiapan penggunaan papan sirip untuk lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Di sini juga kita campur, ya. Kalau untuk yang tebal 2,5 cm itu kita jadikan plafon nanti di lantai 3. Namun kalau misalnya yang 3 cm, karena di sini ada dua ukuran, yang 3 cm itu adalah untuk penggunaan papan sirip. Sama juga dengan kayu kap, ya, seperti ini. Kayu kapnya ukuran 510, ya. Kita juga menggunakan kayu damak-damak, ya. Kalau misalnya kita orang Luwu itu seperti itu. Jenisnya seperti jenis kayu nato, kayu keras. Nah, karena papan sirip itu yang harus kita butuhkan adalah kerasnya, ya. Nah, kayu keras ini nanti kita buatkan alur sehingga burung waletnya mudah untuk bergantung di papan sirip, ya. Kalau kayu keras seperti ini kemudian kita tidak buat alur, maka sangat sulit burung walet untuk mencengkramkan cakarnya di papan sirip. Makanya papan siripnya nanti semua kita buat alur sebelum dipasang, ya, untuk mempermudah burung walet tinggal di papan sirip. Makanya tidak heran Bapak Ibu semua yang saya hormati, banyak RBW yang burungnya ramai keluar masuk, tapi yang tinggal sedikit, ya. Kenapa? Karena papan siripnya tidak dibuat alur, ya, sehingga sangat susah burung walet untuk mencengkramkan cakarnya di papan sirip. Tapi kalau kita ukir, ya, kita buat alur, maka burung waletnya akan mudah bergantung di papan sirip. Karena burung walet itu sifatnya hanya menggantung di papan sirip, ya. Nah, jadi kalau papan siripnya kasar dibuat alur, maka mempermudah burung walet untuk tinggal. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemilihan khusus papan sirip, saran saya kita menggunakan kayu keras, ya, kayu yang berkelas. Kenapa? Kalau kita menggunakan kayu lembek, kayunya rapuh, ya. Apalagi papan sirip ini nantinya akan selalu kita cungkil. Kalau misalnya papan sirip kita lembek, pada saat kita cungkil, maka kayunya akan ikut. Jadi semakin lama akan semakin menipis.
Tetapi kalau kita menggunakan kayu keras ya, yang sejenis kayu NATO, maka ketahanannya sudah tidak diragukan lagi. Kayu ini semakin lama akan semakin keras ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu menggunakan papan sirip jenis kayu keras ya, jangan ragu. Kenapa? Karena kita akan buat alur nanti. Kita akan buat alur untuk tempat burung walet bergantung ya, seperti itu. Nah, memang kayu lembek itu mudah burung walet hinggap karena kayu lembek, tetapi kita harus berpikir masalah ketahanan ya. RBW itu tidak umurnya tidak hanya 5-10 tahun ya, bahkan lebih. Nah, akan repot nantinya kita kalau kita menggunakan kayu lembek ya, karena ketahanannya tidak maksimal. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami menggunakan dua jenis kayu ya. Di sini adalah kayu dama, salah satu kayu terbaik gunung ya. Kemudian ada namanya bitau batu ya. Kayu bitau batu itu seperti ini ya, yang kita buat jalanan dan yang sudah terpasang di dalam papan sirip lantai 1 ya, seperti ini. Nah, ini kalau orang di sini bilang kayu nato batu atau bitau batu ya. Kalau rekan-rekan kita dari Malili Pegunungan sangat paham ya dengan kayu nato batu atau bitau batu ini ya, seperti ini. Nah, ciri-ciri kayunya saya akan perlihatkan ya. Ada warna keemasan seperti ini ya. Nah, kita lihat ciri-ciri kayunya seperti ini. Ada belang-belang merah ya, dan struktur kayunya kuat ya, seperti besi. Nah, di sampingnya ini adalah kayu jenis kelas 3 ya, yaitu kayu bikau. Nah, kita lihat ya perbedaannya kayu bikau dengan kayu nato. Kita lihat ya, sangat jelas ya perbedaannya ketika kita keruk seperti ini. Kayu bikau ini nah, kita lihat dia akan terkelupas. Kalau kayu jenis nato walaupun kita keruk begini tidak akan terkelupas karena dia struktur kayu keras. Sama dengan kayu yang ada di hadapan kita ini, yang kita datangkan langsung dari gunung ya. Nah, ini namanya kayu dama-dama, seperti ini jenisnya, keras ya, seperti ini. Ini adalah jenis kayu keras. Jadi saran saya kepada saudara-saudara sekalian, ketika kita membangun RBW, apalagi kalau RBW-nya permanen ya, permanen seperti ini, usahakan kita menggunakan kayu keras ya, kayu tergolong kelas 2, agar papan sirip kita seumur dengan RBW kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.